Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang bergerak saja, jangan putus asa. Hidup berumah tangga harus bisa bersabar menikmati dinamikanya. Mengawali dengan niat ikhlas, banyak keluarga yang harus memulai dari kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Termasuk dalam kisah berikut ini. Pak Abu sebut saja begitu, yang bukan nama sebenarnya, yang berasal dari keluarga tidak mampu. Saat menikah hanya berbekal semangat dan niat ibadah menggenapkan separuh agama. Alhamdulillah dikaruniai istri yang solehah, yang tidak banyak menuntut atas kondisi ekonomi yang masih sangat lemah. Maka Pak Abu walaupun bekerja namun tetap semangat kerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Ia rajin mengikuti majelis taklim, rutin sholat berjamaah ke masjid, bahkan mengisi beberapa kegiatan pengajian dan taklim di sekitar tempat tinggalnya. Sang istri sangat mendukung aktivitas kebaikan ini. Ada episode yang sangat berat dalam kehidupan Pak Abu. Suatu ketika di rumah sudah benar-benar tidak ada beras atau bahan makanan pokok yang akan digunakan untuk dimasak. Tentu sang istri cemas, karena kalau tidak ada bahan makanan apapun, berarti mereka sekeluarga bakal tidak makan seharian. Tentu akan sangat kelaparan. Ayah harus berusaha mendapatkan beras bagaimanapun caranya agar keluarga kita bisa makan hari ini. Demikian perintah sang istri. Ayah tidak tahu harus mencari beras kemana, Bu, jawab Pak Abu dengan lugu dan polos. Keluar saja sana, silaturahim, pasti Allah akan menolongmu, jawab sang istri. Akhirnya Pak Abu dan istri tercinta yang merupakan pasangan insan soleh-solehah, pantang bagi mereka untuk meminta-minta, apalagi mengambil yang bukan haknya. Mereka hidup apa adanya dari yang halal dan thayyib saja. Meski tidak mengerti akan pergi kemana dan melakukan apa, Pak Abu segera mengayuh sepedanya menuju ke kota. Ia hanya punya keyakinan Allah Maha Kaya dan Maha mengabulkan doa. Sampai di kota, ia menuju masjid, tempat ia biasa mengikuti kajian agama. Niatnya untuk berwudu, sholat sunnah, dan berdoa di masjid. Usai sholat sunnah dan berdoa, Pak Abu keluar menuju tempat parkir sepeda. Tak disangka, tak diduga, seorang kawan tengah berada di halaman masjid. Mereka berdua mengobrol sejenak sebagai sesama jamaah kajian di masjid kota tersebut. Kebetulan aku membawa buku yang dijadikan bahan kajian Ustadz di masjid ini. Ternyata benar, buku ini sudah sulit untuk didapatkan. Syukurlah aku masih bisa mendapatkannya. Aku sudah selesai membaca, jadi aku berikan saja untukmu. Semoga bermanfaat, ujar kawan Pak Abu. Masya Allah, senang sekali mendapat hadiah buku ini darimu. Semoga berkah melimpah untukmu atas pemberian buku ini.
ujar Pak Abu. Tentu Pak Abu sangat senang mendapatkan buku yang biasa dijadikan bahan kajian Ustadz di masjid tersebut. Mereka berdua segera berpisah. Baru saja mengayuh sepeda beberapa langkah sampai di jalan seberang masjid, Pak Abu disapa seseorang. Rupanya seorang kawan juga tengah berada di tepi jalan. Pak Abu menepi, berhenti di trotoar. Mereka berdua pun mengobrol saling menyapa. Aku sedang mencari buku yang dijadikan bahan kajian Ustadz kita. Sudah beberapa toko buku aku datangi. Semuanya kosong. Rupanya itu buku lama yang sudah tidak cetak ulang lagi, ujar sang kawan. Alhamdulillah, kalau begitu aku sangat beruntung. Baru saja aku mendapatkan buku tersebut. Hadiah dari seorang kawan kita, ungkap Pak Abu. Benarkah? Bolehkah aku beli? Sungguh, aku sangat ingin mendapatkannya, ujar sang kawan. Tentu saja aku tidak akan menjualnya, karena ini juga hanya pemberian orang. Ambillah jika memang engkau sangat ingin memiliki, jawab Pak Abu. Masya Allah, engkau sangat baik, ungkap sang kawan. Tak apa, ambil saja, jawab Pak Abu. Jika engkau tidak menjual buku ini, aku tukar saja dengan barang yang sedang aku bawa. Tadi aku belanja beras di toko. Bawa saja beras ini untuk keluargamu, ujar sang kawan. Rasanya seperti hendak pingsan saking bahagianya. Pak Abu tidak menyangka secepat itu Allah mengabulkan doanya. Belum sampai melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan beras, ternyata sekarang ia bisa pulang dengan membawa beras. Terima kasih ya Allah, sungguh engkau sangat baik pada hambamu. Alhamdulillah, 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 ucap Pak Abu dalam hati. Gemetaran tangan Pak Abu saat menerima beras dari sang kawan. Maaf ya, hanya bisa memberi beras karena hanya ini yang aku bawa, ungkap sang kawan. Ini sudah cukup bagiku. Terima kasih atas hadiah darimu. Semoga berkah melimpah untukmu atas pemberian beras ini, jawab Pak Abu. Akhirnya Pak Abu segera mengayuh sepeda dengan kencang. Hatinya sangat bahagia. Hari ini seakan harinya ia mengayuh sepeda sekencang-kencangnya. Beras itu sangat ditunggu istri tercinta. Demikianlah niat baik akan bertemu niat baik. Orang baik akan bertemu orang baik. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Semoga kita bisa mengambil ibrah. Kita tetap berusaha berada pada niatan kita yang baik, sehingga kita pun insya Allah juga akan bertemu dengan niat yang baik, dengan orang yang baik. Bergerak saja, jangan putus asa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.